Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Islam datang, penduduk Mekah dan sekitarnya tercatat menyembah berhala. Beberapa tokoh ternama yang kemudian dikenal sebagai sahabat utama Rasulullah pun sebelumnya menyembah patung, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Tak sedikit di antara mereka yang meragukan ajaran Rasulullah SAW saat itu. Namun pada akhirnya, para sahabat mengetahui jika berhala yang mereka sembah tidaklah benar. Kemudian, mereka memilih mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menjadikan Islam sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan. Meski begitu, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ternyata memiliki pandangan tersendiri tentang berhala yang beliau sembah dan juga disembah oleh orang-orang di sekitarnya. Sebelum masuk Islam, pria yang hidup di sarang penyamun dan perampok itu pernah meragukan tentang berhala yang ia sembah. Sebelum memeluk agama Islam, beliau sering merampok orang-orang yang berada di sekitar negerinya. Sehingga, beliau sangat dikenal sebagai perampok besar dan sempat memiliki julukan Jundab. Suatu ketika, Abu Dzar Al-Ghifari membawa sesajen berupa susu ke berhala yang disembahnya sebelum masuk Islam. Berhalanya bernama Nam dan disajikan susu tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Wahai Nam, aku bawakan susu untukmu." Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing yang meminum susu tersebut sampai habis. Lalu anjing itu kencing di tempat susu yang kosong tersebut. Kejadian itu membuat Abu Dzar Al-Ghifari terdiam dan berpikir. Beliau pun memutar otaknya, lantaran berhala yang beliau sembah sama sekali tak berkutik dengan perbuatan anjing tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mulai meragukan dengan apa yang telah beliau dan keluarganya sembah selama ini. Singkat cerita, beliau yang tinggal tak jauh dari Mekah mendengar adanya ajaran baru yang masuk. Ajaran itu adalah agama Islam yang mengajarkan pada tatanan kedamaian dan juga melakukan hal-hal yang baik. Dalam kitab Fadilah Amal yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ketika pertama kali beliau mendengar kabar tentang kenabian Muhammad SAW, beliau mengirimkan saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita tersebut. Abu Dzar belum mengenal baginda Nabi SAW. Abu Dzar berpikir, tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang, Abu Dzar masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali melihat ada seorang musafir asing. Pada masa itu, menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin, dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pagi harinya, Abu Dzar kembali ke masjid. Sepanjang hari, keadaan tetap seperti itu. Abu Dzar tidak bisa menemui baginda Nabi Muhammad SAW karena Abu Dzar belum mengenal baginda Nabi Muhammad dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal tersebut disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi Muhammad SAW telah tersebar luas. Siapapun yang menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Abu Dzar pun berpikir, tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Abu Dzar takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari yang kedua, Sayyidina Ali berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun, malam itu pun Sayyidina Ali belum bertanya kepadanya. Malam ketiga, akhirnya Sayyidina Ali bertanya kepada tamunya, "Apakah tujuanmu datang kemari?" Setelah meminta, Sayyidina Ali bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaannya. Barulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Sungguh, beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika esok pagi aku pergi, ikutlah dengan aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan berpura-pura membetulkan terompah. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menggangguku, agar orang itu tidak mengetahui perjalanan kita." Keesokan paginya, Sayyidina Ali diikuti musafir itu tiba di tempat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi Muhammad sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Abu Dzar menunjukkan keislamannya di muka umum.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Abu Dzar radhiyallahu an menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu." Lalu Abu Dzar langsung menuju Masjidil Haram, dan dengan suara lantang itu beliau berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi, Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat. Bahkan beliau hampir saja menemui ajalnya. Paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, melindungi Abu Dzar Al-Ghifari dan berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Orang ini adalah seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju ke Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup." Ucapannya itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Meskipun baginda Rasulullah SAW telah menyuruh Abu Dzar menyembunyikan keislamannya, tetapi Abu Dzar tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakannya itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Abu Dzar radhiyallahu an tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum menentang perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi Muhammad sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Abu Dzar memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi Muhammad SAW, bukan menerima kemudahan yang diberikan oleh beliau. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhum meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka, dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama Islam. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian dikenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal. Dia memiliki perjuangan yang luar biasa dan dikenal sebagai sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat yang selalu ikut serta dalam perjuangan Rasulullah, mulai dari peristiwa hijrah hingga beberapa pertempuran yang dihadapi umat muslim dengan kaum Quraisy saat itu. Dia juga mengajak orang terdekat, juga temannya untuk masuk dalam ajaran Islam. Di antaranya seperti Ali Al-Ghifari, Anis Al-Ghifari, dan Ramlah Al-Ghifariyah. Salah satu kisah terkenal Abu Dzar Al-Ghifari adalah ketika beliau ikut dalam perang Tabuk. Ketika itu keledainya lemah, sehingga Abu Dzar rela berjalan kaki sembari membawa barang bawaannya yang begitu banyak. Saat itu sedang puncaknya musim panas, hingga akhirnya dia keletihan dan jatuh tepat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendekati dan mendapati Abu Dzar memiliki satu botol air yang masih penuh, namun tak diminum oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW kemudian bertanya, mengapa air bekalnya itu tak diminum oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Maka Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Saya minum air itu sedikit dan saya merasakan nikmat. Setelah itu, saya bersumpah tak akan minum air itu lagi sebelum Nabi SAW meminumnya." Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.